Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang agen FBI bernama Jiro yang sedang menjalankan misi bersama temannya yang merupakan seorang sniper profesional bernama Brandon Beckett. Jiro ditugaskan untuk menggerebek rumah produksi film dewasa ilegal dan bisnis perdagangan manusia. Sementara Brandon yang berada di London sedang mengintai seorang wanita yang bernama Laura. Dia adalah seorang dalang utama dalam kasus film ini. Scene beralih ke dalam produksi film dewasa. Para kru diperintahkan oleh Laura untuk membunuh semua para pemain film tersebut karena sebentar lagi lokasi itu akan digerebek oleh pasukan FBI. Laura meminta menghilangkan semua saksi dan bukti yang bisa membocorkan kejahatan mereka dengan membantai semua pemain film tersebut. Salah satu kru bernama Simon menyuruh seorang perempuan bernama Mary untuk segera kabur dari sana. Simon juga meminta Mary untuk mengabarinya jika sudah sampai di suatu tempat yang aman. Tanpa belas kasihan, akhirnya para pemain film tersebut itu pun dibantai. Tak lama kemudian pasukan FBI datang ke lokasi, tapi yang mereka temukan hanyalah para wanita yang sudah tak bernyawa. Sementara Brandon yang dari tadi mengintai menemukan fakta yang mengejutkan. Dia melihat Laura bertemu dengan seorang petinggi FBI yang bernama Kusamano, namun kita panggil saja Jarjit. Tanpa membuang waktu, Brandon langsung menangkapnya. Sesampainya di kantor, Brandon malah dimarahi oleh kepala CIA bernama Gabriel karena Brandon telah menangkap Jarjit tanpa bukti yang jelas. Brandon berusaha membela diri dan menjelaskan bahwasannya Sir Jarjit telah disuap oleh Laura untuk menyelundupkan para wanita dari London ke Amerika. Tak lama kemudian si Jarjit datang dengan marah-marah. Dia tak terima jika ditangkap tanpa adanya bukti yang kuat. Jarjit memerintahkan Gabriel menutup kasus ini karena Laura telah tewas bunuh diri. Akibat penangkapan gegabahnya ini, Brandon pun diberhentikan sementara. Di sisi lain, Sham, anak buahnya Laura, ia baru menyadari jika ada seorang saksi bernama Mary yang telah kabur melarikan diri. Sam mendapatkan info jika sekarang Mary berada di kantor polisi yang sebentar lagi akan dijemput oleh FBI. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk segera membunuh Mary saat ini juga. Sesampainya di kantor polisi, anak buahnya Sham mencari cara lain untuk menghabisi Mary. Sementara di dalam kantor, Mary melaporkan kejahatan mafia yang telah membunuh semua teman-temannya. Jiro yang juga berada di sana lalu menunjukkan foto Jarjit yang kini menjadi incarannya. Melihat foto itu, Mary sangat terkejut. Mary membenarkan jika Jarjit adalah pelaku sesungguhnya yang telah menyelundupkan dirinya dan teman-temannya. Ternyata dugaan Brandon memang benar bahwa Jarjit juga terlibat dalam kejahatan ini. Tak jauh dari sana, anak buah Sham yang ditugaskan untuk membunuh Mary sedang mempersiapkan snipernya. Dari kejauhan dia mengincar kepalanya Mary biar headshot. Beruntungnya tembakan itu tidak mengenai Mary dan malah mengenai polisi yang berada di sana. Scene kembali ke Brandon yang berada di Inggris. Dia berusaha meyakinkan Gabriel atasannya bahwa Jarjit juga terlibat dalam kasus penyelundupan manusia ini. Tapi Gabriel tidak percaya dengan semua tuduhan Brandon. Dia justru malah menyalahkan tindakannya Brandon yang menangkap Jarjit tanpa bukti yang kuat. Brandon yang tak mau disalahkan atas tindakannya, ia meminta izin untuk pergi ke Amerika. Dia akan membuktikan jika kasus ini juga melibatkan pejabat korup, yaitu Kusamano atau Jarjit. Gabriel pun mengizinkan Brandon untuk pergi ke Amerika, tapi dengan syarat Brandon tidak boleh melakukan tindakan sembrono dan mengulangi kesalahannya. Di sisi lain, Sham sangat kecewa dan marah dengan anak buahnya yang telah gagal membunuh Mary.
Brandon yang telah sampai di Amerika pun langsung menemui Jiro. Di sana Brandon dan Jiro menyadari kalau mereka sekarang bukan lagi petugas keamanan negara. Meski begitu, mereka akan mengungkap kebenaran dengan berencana akan menangkap si Jarjit yang memang terlibat dengan kejahatan ini. Supaya rencana mereka berjalan dengan mulus, mereka pun meminta bantuan kepada seseorang perempuan yang dulu sempat menjadi musuhnya Brandon, yaitu Lady Death. Keesokan harinya Mary, Jiro, dan Brandon mendatangi salah satu kafe di sana untuk menemui Lady. Tapi Lady bergegas pergi setelah melihat kedatangannya Brandon. Lady menyuruh temannya untuk membawa Brandon menuju ke suatu tempat dan tiba-tiba akhirnya Brandon pun berhasil mengalahkan Lady. Tak lama kemudian Jiro datang dan menjelaskan kepada Lady bahwa mereka membutuhkan bantuan Lady. Kemudian akhirnya mereka dibawa ke tempat tinggalnya Lady, dan di sana juga Jiro memberitahu tujuan kedatangannya. Jiro meminta Lady untuk membantu membongkar sebuah kasus yang sedang mereka selidiki, yaitu menangkap pimpinan FBI yang diduga menyelundupkan para wanita secara ilegal. Mendengar hal tersebut, Lady pun menolaknya dengan beralasan bahwa kasus itu sangat sulit untuk diselidiki karena melibatkan pejabat negara yang sudah pasti sulit atau rudet untuk melakukan investigasi. Kemudian Mary pun menceritakan bahwa dirinya dan teman-temannya adalah korban dari kejahatan yang akan mereka ungkap. Para wanita yang diselundupkan hanya dijadikan pekerja seks komersial menjadi sapi perahan, tapi pada akhirnya semua teman-temannya dibantai dengan keji tanpa pabrik kemanusiaan. Mendengar penjelasannya Mary itu pun hati Lady terketuk dan bersedia membantu mereka untuk menyelidiki kasus ini. Kemudian Lady membawa mereka semua ke sebuah tempat temannya yang bernama PG. PG ini adalah merupakan seorang hacker handal yang sangat membenci pejabat korup yang tidak mempedulikan rakyat kecil seperti di Indonesia. Dengan kemampuan yang dimilikinya, PG kemudian memperlihatkan foto Laura mati di kamar mandi. Namun di sini PG menemukan kejanggalan setelah diamati jika foto itu adalah settingan belaka. Jiro kemudian menyuruh Mary menghubungi Simon yang dulu pernah menyelamatkannya. Tapi sayangnya saat itu HP Simon di bawah Sam. Dan tentu saja Sam pun mengetahui jika Simon lah yang telah menyelamatkan Mary. Namun di sini Sam tak marah kepada Simon karena dia akan memanfaatkan Simon untuk memancing Mary agar bertemu dengannya di sebuah tempat dengan maksud dan tujuan yang sudah pasti mereka akan membunuh Mary. Besok harinya Mary memberitahu kepada teman-temannya jika Simon akan menemui dirinya di sebuah warkop. Brandon pun mencurigai bahwa ini semua hanyalah sebuah jebakan. Akhirnya mereka semua pun menyiapkan sebuah strategi. Dan benar saja, besok harinya Sam bersama anak buahnya sedang mengintai Mary dari sebuah gedung. Sam kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghabisi si Simon karena telah berkhianat. Singkat cerita, Mary pun mendatangi tempat tersebut dengan dikawali oleh Lady. Sementara Brandon bertugas mengawasi mereka semua dari sebuah gedung dengan menggunakan senjata snipernya. Namun Jiro yang bersama Brandon merasa gelisah karena Simon belum juga datang menemui Mary. Tanpa mereka sadari jika Simon telah dibunuh oleh Sam. Di sisi lain, Sam dan anak buahnya pun mencari para agen FBI, tapi mereka belum menyadari jika Lady lah yang mengawali Mary. Dan lucunya kedua belah pihak ini ternyata berada di gedung yang sama. Beruntungnya tembakan Sam berhasil dihindari. Lady yang berada di sana kemudian fighter dengan anak buahnya Sam yang akan membunuh Mary. Si Sam pun kesal melihat Mary berhasil melarikan diri. Sementara Brandon yang mencurigai adanya musuh di atas, ia pun memerintahkan Jiro untuk memeriksanya. Ketika Jiro berada di depan lift, ia sangat terkejut melihat Sam yang tepat berada di hadapannya. Dan mereka berdua pun akhirnya
Alhamdulillah akhirnya Jiro berhasil melumpuhkan Sam. Sementara di luar Lady kewalahan menghadapi anak buahnya Sam, akan tetapi tiba-tiba sedangkan satu anak buahnya Sam yang menjadi sniper, ia berhasil kabur. Sniper maksudnya, balelok ngomong, sorry. Setelah kejadian yang cukup menegangkan itu pun, mereka kembali berkumpul di rumahnya Lady. Jiro berhasil mendapatkan HP-nya Simon yang akan memberi mereka sebuah petunjuk. Dengan keahliannya sebagai hacker, PG berhasil menemukan informasi data penting serta bukti kejahatan pimpinan FBI yaitu Jarjit. Dari sebuah percakapan di HP tersebut, mereka mengetahui jika saat ini Jarjit sedang menyelundupkan para wanita menggunakan kontainer di pelabuhan Philadelphia. Tanpa membuang waktu, Brandon dan CS-nya langsung bersiap, lalu mereka pun OTW ke pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, Jiro dan Brandon menemukan para mafia yang akan menyelundupkan para mafia ke Amerika. Sesampainya di pelabuhan, Jiro dan Brandon menemukan para Sesampainya di pelabuhan, Jiro dan Brandon menemukan para mafia yang akan menyelundupkan para wanita ke Amerika. Dengan strategi yang sudah matang dan arahan dari sang sutradara, Lady berhasil melumpuhkan para mafia satu persatu. Namun sialnya, Brandon yang bertugas sebagai sniper posisinya diketahui oleh musuh. Jiro pun langsung mengambil alih dan langsung mencari posisi sniper musuh yang akan menembak Brandon. Dan akhirnya tim Brandon berhasil menghabisi seluruh mafia di sana. Ia kemudian menghubungi polisi setempat dan petugas ambulans untuk mengevakuasi para wanita yang disembunyikan di dalam kontainer. Di sisi lain, Pak Gabriel menyusup ke rumahnya si Jarjit kampret. Di sana Gabriel menemukan data kematian Laura yang dipalsukan. Kemudian dia pun berhasil menangkap si Jarjit. Setelah itu Gabriel pun menghubungi Brandon dan memberitahu jika dirinya menemukan data kematian palsu milik Laura. Dan kemungkinan kini Laura sedang bersembunyi di kerumunan para wanita yang berada di dalam kontainer. Mengetahui hal tersebut, Brandon pun langsung memeriksa mobil ambulan yang berada di sana satu persatu. Dan benar saja, Brandon menemukan seorang petugas sudah mati. Laura yang berhasil kabur dari kejaran Brandon saat ini sedang mencari tumpangan di tepi jalan. Tak lama kemudian sebuah mobil berhenti dan menolong Laura, dan ternyata pengendara tersebut adalah Mary. Tanpa ragu, Mary pun langsung menancapkan pisau tepat ke jantungnya Laura. Entah bagaimana dengan si Jarjit, dalam film ini hanya memperlihatkan setelah ini si Jarjit memilih pensiun dari FBI. Dan begitu juga dengan nasib si Simon Karunya, mentang-mentang sudah meninggal digantungkan begitu saja ceritanya. Dan film pun tamat, sangat menggantungkan.